artinya bermula Allah Ta'ala yang amat melihat, yang maha melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu. Allah maha melihat dengan apa yang kalian perbuat. Sifat wajib bagi Allah itu basar. Artinya sifat wajib semalam sifat yang mustahil ditolak oleh akal kita, atau sifat yang mustahil Allah tidak akal kita tidak menerima sifat tersebut. Harus ada dalam sifatnya Allah. Basar, mustahil Allah buta. Jadi seluruh ciptaan Allah, seluruh makhluknya Allah, maka tidak satu pun yang lewat dari pantauan Allah. Lewat apa? Lewat sifat basarnya. Mustahil ada yang terlindung dari penglihatan Allah. Itu mustahil. Maka memang bahkan nanti ada sebagian orang yang mengatakan Allah itu tidak melihat. Ada sisi-sisi Allah tidak melihat. Jangankan Allah, dari pandangan malaikatnya tidak bisa lepas. Seseorang itu tidak akan bisa melepaskan diri dari malaikat maut, tidak ada yang bisa. Misalkan orang itu memang sudah sampai ajalnya dimanapun dia berada, walau kuntum fi burujim musyayyadah oleh Allah, walaupun kalian di tempat yang begitu kuat, dikunci kuat-kuat, ditutup rapat-rapat, pasti ajal itu kan menjemput kalian, pasti kalau sudah sampai ajalnya. Dari malaikatnya tidak bisa lepas. Kita ini kan tidak bisa lepas dari malaikat, apalagi dari Allah. Nah, maka sifat dasarnya Allah itu tidak ada perbedaan antara yang kecil maupun yang besar, antara yang jauh dengan yang dekat, antara yang terang ataupun yang gelap. Itu tidak ada perbedaan di hadapan Allah. Kalau kita kan penglihatan kita itu terbatas, semakin jauh semakin berkurang jelasnya penglihatan kita. Bahkan semakin menjauh semakin hilang. Tapi kalau di dalam dasarnya Allah, penglihatannya Allah, tidak sedikit pun ada perubahan sejauh manapun jaraknya. Ya. Makanya disebutkan bahkan Allah itu di dalam kitab tauhid, ya'lamu atau yabsuru, melihat dabibatan namlatin fi zulmati atau fi hajar sauda atau hajar aswad fi zulmatil lail. Allah itu bahkan melihat merayapnya semut yang warna hitam di atas batu yang hitam di dalam gelapnya malam. Atau ada lagi yang menerjemahkan, kalau semut masih kelihatan lah dengan mata kita masih lihat, cuman walaupun demikian kalau malam kita kadang melihat. Tapi apapun, coba bayangkan bagaimana Allah menciptakan yang kita sepakat itu ada. Allah menciptakan bakteri misalkan, kuman itu sekecil itu Allah bisa melihat itu. Karena kalau Allah tidak bisa melihat, mustahil Allah bisa menciptakannya. Ya. Kalau Allah tidak bisa melihat yang sekecil itu, yang bahkan kalau bakteri itu ada yang harus di zoom ratusan atau berapa kali zoom pakai alat mikroskop atau alat itu di zoom beberapa kali baru bisa terlihat. Ya. Saking kecilnya makhluk itu, Allah bisa melihat pergerakannya, Allah bisa tahu.
Karena mustahil dari Allah bisa menciptakan kalau Allah tidak bisa melihat hal yang kecil dari. Ya. Karena tadi memang tidak ada perbedaan sama sekali. Jarak tidak mempengaruhi penglihatan Allah. Kecil besar tidak mempengaruhi penglihatan Allah. Makanya ujar ulama dalam kitab Syarah Sawi dari mensyarahkan kitab Jawharut Tauhid, tidak ada perbedaan. Allah telah mengetahui, Allah melihat dua-duanya. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj ini memohon kepada Allah, Allah melihat. Ketika beliau berada atas langit, di atas langit Nabi kita meminta, Allah melihat dengan pintaan, dengan Nabi meminta itu. Dan Allah pun melihat ketika Nabi Yunus dalam perut ikan meminta kepada Allah, minta dikeluarkan dengan bertasbih di dalamnya, pun Allah melihat. Tidak ada perbedaan. Kalau misalkan Nabi di atas langit, Allah lebih dekat misalkan, bisa melihat. Tapi Nabi Yunus yang berada di bawah kedalaman laut yang luar biasa, di dalam perut ikan lagi, Allah kada melihat. Kada, sama aja, tidak ada perbedaan sama sekali. Karena memang penglihatan Allah tidak mungkin akan bisa terlindungi dengan apapun. Ya. Makanya sifat sama dan basar ini dua hal yang sama. Sifatnya inkishaf. Penglihatan Allah tidak terhalang. Begitu pendengaran Allah tidak terhalang. Sama. Mendengar tidak terhalang sesuatu, melihat tidak terhalang sesuatu. Ya. Kalau kita kan mungkin ada gemuruh kah, bisa kurang pendengaran kita. Atau tadi semakin jauh orangnya yang berbicara, semakin kita kurang mendengarnya. Tetapi Allah, jangankan orang berbicara, isi hatinya kok tahu sudah. Dan itu jangankan Allah, sebagian wali-walinya Allah aja tahu isi hati wali Allah, apalagi nabinya Allah, apalagi Rasulullah. Ya, kalau usah ke Allah dulu, kejauhan ke Allah untuk mengetahui yang mungkin tidak diketahui oleh orang banyak. Ya, Nabi Musa itu bisa tahu apa isi di rumah orang, bisa tahu, apalagi Allah. Karena memang tidak ada yang bisa menghijab antara sesuatu makhluk Allah dengan penglihatan Allah. Nah, itu wajib kita yakini. Makanya ujar Habib Abdullah Al-Haddad, ketika seseorang itu, ini babnya bab muraqabah, bab kita merasa diintai, bukan merasa pasti diintai. Ketika Nabi kan menyebutkan, kita kisahkan babnya bab muraqabah. Jadi beliau hindari kita berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena Allah pasti melihat. Jadi bila orang itu berbuat maksiat, itu dua hal ini misalkan. Bila orang itu yakin ketika dia berbuat maksiat, yakin dia Allah tidak melihat, kafir orang itu. Ya, kenapa kan biar berbuat maksiat? Kenapa ini? Kenapa? Allah paling kada melihat juga di sini. Nah, itu kafir orang itu. Tapi jika orang itu meyakini ketika dia berbuat maksiat Allah itu melihat, yakinnya, yakin, maka itu istihza, mengolok-olok Allah, menghulud Allah berarti. Ya, ujar kuitan aja kita di kamnyam berokolah, gih. Nah, lalu misalkan di hadapan kuitan, nah tipus tempeleng di sini percaya aja, menghulud di sini. Itu dengan manusia, balik dengan Allah. Nah, jadi kita kira-kira mengandak di mana posisi kita? Paling ringan tadi, yang kedua kita yakin ini semalakama kadakawa dua-duanya, makanya harus dihindari. Jika kita yakin Allah tidak melihat, tadi kafir hukumnya. Jika kita yakin Allah melihat, kita mau olok-olok Allah, mau hulud dengan Allah berarti.
Ya walaupun manusia itu pada umumnya atau sunnatullahnya pasti berbuat dosa, pasti. Cuma setidaknya ketika kita yakin dari Allah melihat kita terlaku atau kita melakukan kemaksiatan, itu cepat beristighfar, cepat minta ampun. Itu kelalaian kita yang sungguh luar biasa. Kita berani berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah padahal kita yakin Allah melihat. Berarti iman kita ini tipis benar lah. Kayak ini nah. Kira-kira orang yang mencuri aja kalau dosa, kadang-kadang orang yang mencuri aja, orang mencintai ayamnya dosa. Dosa yang sampai yang banyak orang mencuri ayam. Kira-kira kalau pemiliknya melihat wani lah mencintai. Kira-kira nih. Orang mencintai ayam tuh nah. Yang ampunnya melihatina lihatin. Wani mengambil di hadapan dalam kada wani. Kenapa kita wani? Yang kita yakin Allah itu tidak terdinding, sedikit pun tidak terdinding. Wani kita, ya kan? Berarti kita tuh kada yakin mana dengan Allah nih. Tapi kita itu sudah iman kita. Nah makanya kita berusaha untuk terus meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita. Tapi kalau dipikir-pikir, makanya ujar ulama, seandainya kada usah jauh, orang itu mengamalkan sifat wujud Allah aja, sifat wujud yakin, itu tidak mungkin berani berbuat maksiat kepada Allah. Apalagi jauh ke sifat basar, sifat ilmunya Allah, sifat samanya Allah, ya. Satu sifat aja kita amal kayak itu sudah kan tidak mungkin orang berani berbuat maksiat. Tapi kenapa kita wani bermaksiat? Ya karena kita berarti tidak sampai derajat yakin lagi. Ya. Ya dengan manusia juga kalau ada yang melihat kita tidak akan berani berbuat apa-apa. Makanya ketika Nabi menyebutkan ittaqillah haitsu ma kunta. Jadi bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Dimanapun itu maksudnya baik di hadapan orang atau di belakang orang. Kenapa? Yang ngeri takwa itu bukan hanya di saat ada orang aja. Oh iya kita berbuat baik di hadapan orang. Oh kita tidak melakukan macam-macam di hadapan orang. Tapi takwa yang sebenarnya ketika ada atau tidak ada orang kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang, itu takwa karena. Amun kita baik di hadapan orang tapi di belakang orang kita buruk, itu acting namanya. Ya. Di depan orang pada banyak bahyang aja. Ya, pindah banyak bertasbih aja. Di belakang bala sekalinya lah. Itu kita kayak itu kadang-kadang kan. Makanya salah satu beratnya amanah ilmu ini, kita nih khawatir juga menyampaikan model kayak Pak Iyanya itu nah. Kayak kita nih yang suci ya, yang kita yang daripada kesalahan dan kemaksiatan. Padahal ya. Maka ujar Nabi kan, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu ilmu. Yang paling hebat siksaannya, paling keras siksaannya, paling berat siksaannya pada hari kiamat siapa? Orang alim yang kada mengamalkan ilmunya atau ilmunya kada bermanfaat. Oh iya, kalau sudah menyampaikan ke orang lain, orang itu beranggapan wah si ini wali bisa nih. Oh sini kada suah berbuat maksiat si ini. Saking meyakinkannya menyampaikan, ternyata di belakang itu na'udzubillah. Orang yang tidak menyampaikan, misalkan nih, kayak kita, misalkan kita tahu aja, tapi kita kada merasa alim, misalkan, sehingga kita yang menjalankan sesuai yang standar aja lah. Itu seandainya kita berbuat dosa, kada disalahkan. Tapi kalau yang menyampaikan ini berbuat kesalahan, wah itu 2 kali lipat. Ikam jatuh bila ia menyampaikan, ikam mendahulu menggawinya. Fajar Allah Ta'ala kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun.
besar murkanya Allah kepada orang-orang yang bisa mengatakan saja, tetapi dia pertama kali yang melakukan hal yang dilarang seperti itu yang kita khawatirkan. Nauzubillah. Oh iya, kalau menyampaikan pahalanya besar, jujur. Tapi bila orang itu melanggar yang dia ucapkan, maka ini yang paling berat siksaannya. Nah, tetapi ujar Habib Abdullah Al-Haddad lagi nih sebagai Habib Abdullah Al-Haddad ini luar biasa, luar biasa. Fatwa-fatwa beliau ini menenangkan memang. Nah, kata beliau begini, kalau dengan ancaman itu kita takut menyampaikan sehingga kita yang punya ilmu, yang punya pengetahuan tidak menyampaikan, maka kita ini kewajiban kita ini belajar, amalkan, sampaikan. Kewajiban kita itu belajar dan menyampaikan. Nah, ketika kita tahu, sampaikan, ujarnya balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Apalagi banyak misalnya kita tahu. Kalau dengan hal tersebut kita takut menyampaikan, maka kita akan kehilangan kewajiban. Maka kita akan ujar kita nih kan, aku kan belum baik lagi, misalkan, berarti kita meninggalkan kewajiban kita menyampaikan tadi. Ya, sampaikan. Kita ini tugasnya mengamalkan dan menyampaikan. Ketika sudah tahu, tugasnya dua, mengamalkan, menyampaikan. Kalau kita tidak menyampaikan dengan alasan tidak mengamalkan, berarti kita meninggalkan dua kewajiban kita. Nah, setidaknya ajar beliau, kalau kita sampaikan ya, mudah-mudahan dengan kita menyampaikan kita bisa mengamalkan. Kan sopan kita kan, malu kita kalau misalnya kita ini menyampaikan ternyata kita sendiri yang melanggarnya, kita tidak mengamalkan, bahaya orang pasti, woi ini ustadz ini, guru ini, ustadz ini, syekh ini bisa ngomong aja rupanya, tapi juga tidak bisa mengamalkan. Ya, sopan kita akhirnya. Nah, setidaknya itu menjadi motivasi bagi kita untuk bisa menjadi lebih baik dengan menyampaikan. Setidaknya jadi balik kita sudah menjalankan kewajiban kita dengan menyampaikan. Tinggal satu tugas kita itu mengamalkan. Nah, sama beliau masalah mengqadha sholat itu kan lebih ringan beliau. Karena kalau ulama, jumhur ulama, khususnya dari ulama yang dari mazhab 4 itu rata-rata mengatakan bila orang punya qadhaan sholat itu harus dibayar seluruh dan secepat mungkin. Bahkan ada yang mengatakan harus memporsir seluruh waktunya selain waktu yang khusus untuk mencari nafkah, untuk makan, untuk minum, untuk keperluan yang harus dilaksanakan. Maka selainnya tidak boleh ada waktu luang yang lain kecuali untuk mengqadha sholat yang pernah ditinggalkan. Kalau bahasa kita kenapa berat gitu? Tiwas dulu pada sembahyang. Itu bahasa kasarnya. Tapi ujar Habib Abdullah Al-Haddad, kalau kita paksakan seperti itu akan membuat orang lari dari agama ini. Apalagi orang-orang yang dulu mungkin misalkan di antara kita mungkin dulu belum dekat dengan masjid, belum dekat dengan sholat, baru kita ada semangat untuk sholat dipatahkan, harus waktu kita dihabiskan. Berat orang-orang sebagian. Kalau sudah terbiasa sholat, sudah biasa, mungkin mudah. Tapi yang baru-baru misalkan ya tadi baru dekat dengan masjid dipaksa untuk memporsir seluruh waktunya, maka berat pastinya. Maka jebel udah. Yang penting niat untuk melunasi dan laksanakan. Seberapa kita mampu laksanakan. Nah, jadi menenangkan memang. Fatwa yang beliau sampaikan luar biasa, Habib Abdullah Al-Haddad. Kembali. Maka kita wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala Maha melihat. Ya. Ada seorang santri dulu. Santri ini ketika akan lulus, mungkin lencak kisahnya mungkin lah. Jadi ujar gurunya, ini tes terakhir kita, ujian terakhir kita. Maka masing-masing santri itu bisa dikasih oleh gurunya, diberikan
mungkin ayam apa burung gitu untuk disembelih. Setiap santri silakan kalian mudah aja, jagonya mudah aja. Silakan kalian cari tempat yang paling aman menurut kalian, yang tidak seorang pun yang melihat kalian. Kalau sudah merasa di tempat tersebut aman, tidak terlihat oleh mata siapapun, sembelih, bawa ke sini ini ya. Bawa ke sini sembelihannya. Oh, jangan kacang aja ini. Kacang aja ini kalau ini tes terakhirnya. Sehingga masing-masing menyebar mencari tempat yang paling tersembunyi. Maka salah satunya si santri tadi. Ada satu santri ini sama. Oh, mudah aja ini. Awalnya berpikir mudah. Jauh. Dapat tempat yang tersembunyi, yang bahkan orang tidak pernah lewat di sana. Kita akan menyembelih, tapi Allah melihat ini. Allah melihat, orang tidak ada, tapi Allah melihat. Udah cari tempat yang lebih jauh lagi. Semakin jauh, semakin tersembunyi tempatnya. Ketika menyembelih ingat lagi, Allah melihat ini. Kan pesan guru tadi, jangan sampai ada yang melihat siapapun. Ya. Bukan cuma orang, pokoknya siapa tidak boleh ada yang melihat. Ini manusia memang dia Allah melihat. Cari lagi tempat. Intinya cari terus mencari. Setiap kali akan melakukan penyembelihan, di situ pasti ingat dengan Allah. Allah melihat ini. Tidak bisa sudah. Akhirnya putus asa si murid tadi. Tidak bisa melakukan penyembelihan, putus asa. Datang kepada gurunya, yang lain selesai sudah. Cuman bersembunyi menyembelih aja gampang. Maka murid ini putus asa karena tidak bisa menjalankan. Selalu ingat Allah ketika menyembelih hewan tadi. Ringkasnya dibawa ke gurunya tadi. Minta maaf, ya Syekh, minta maaf, saya tidak bisa melakukan perintah sampean. Karena perintah sampean tadi cari tempat yang tidak ada seorang pun atau tidak ada mata yang melihat. Sementara setiap kali saya akan melakukannya, saya ingat Allah melihat, maka saya tidak bisa melakukannya. Ujar Syekhnya, kamu yang lulus, Syekung yang lulus ujian itu. Ya. Jadi memang ada orang itu yang diberikan basirah yang kuat ini, pandangan hati yang kuat ada. Termasuk ketika Rasulullah wafat, ya kan? Ketika kabar Nabi wafat tergoncang, kota Madinah bergoncang, sahabat tergoncang semuanya. Termasuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sama man qala Muhammad mat qataltu. Siapa yang berani mengatakan Muhammad meninggal, kubunuh orangnya. Saking tergoncang, tidak terima, masih tidak sanggup, masih berpisah dengan Rasulullah. Padahal kenyataannya meninggal, tapi saking belum bisa berpisah dengan Rasulullah, maka terucap kata-kata itu. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, kubunuh orang-orang. Karena dia wali, padahal kan meninggal, pangkal kepala. Tapi apa? Di antara itu datang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nih orang yang harusnya paling kehilangan seharusnya. Ujar beliau apa? Man abada Muhammadan fa Muhammadun qad mat wa man abada Allah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, menyembah Rasulullah, maka sungguh telah wafat Rasulullah. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah yang hayyun la yamut, Allah yang hidup selama tidak pernah mati. Ya. Kada langsung menyambatnya, kada langsung Muhammad mati, kada. Tapi dengan bahasa ini, siapa yang menyembah Rasulullah, maka Allah telah wafat. Tidak bisa dipungkiri. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah ada selamanya, tidak pernah mati. Maka apa? Ujar Sayyidina Umar langsung lemah, langsung lemas sudah.
Seakan-akan nih baru pernah mendengar kalimat seperti itu. Ya. Ini jadi antara sahabat yang tergoncang itu ada sahabat Abu Bakar yang basirahnya luar biasa. Nah, bahkan di riwayat yang lain ketika ayat yang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan ajar Allah agama kalian, dan aku sempurnakan nikmat kalian, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Oh, sahabat bergembira luar biasa. Tapi ada di antara sahabat itu yang ini ada yang mengatakan Sayyidina Umar mengatakan Sayyidina Abu Bakar yang menangis. Ditanya, oh, sampean tidak senang enggak dan agama ini sempurna sudah? Ya, tidak senang kan? Allah juga jelas menyatakan agamaku sudah sempurna. Berarti apa? Berarti berhasil sudah misinya Rasulullah ini. Membawa agama yang dulunya dianggap aneh, yang itu dianggap asing, menjadi sempurna. Dan ini pengakuan dari Allah, bukan pengakuan dari orang-orang, pengakuan daripada Allah. Bergembira dong harusnya. Ujar beliau, bukan itunya aku tangisi. Siapa yang tidak bergembira dengan Islam menjadi sempurna? Tetapi Rasulullah ini diutus untuk menyempurnakan agama ini. Jika sudah sempurna, maka tugas Rasulullah sudah berakhir. Berarti tidak lama lagi Nabi akan dipanggil oleh Allah. Ada orang terfikir seperti itu, yang lainnya fokus kepada bergembiranya aja. Akhirnya mendengar jawaban itu semuanya menangis jadinya. Oh iya, benar. Bujur ini berarti Nabi akan diangkat, dan benar. Ya. Bahwa Nabi akan diwafatkan saat itu. Nah, jadi ada orang-orang yang seperti itu, ini pandangannya. Ada yang hanya fokus kepada zahirnya, ada yang memahami inti di dalamnya itu. Nah, ini manusia. Ini sentilan dari sifat basar aja, ini dibalikan daripada sifat basarnya. Allah bisa melihat yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Kemudian ketika Nabi kita mengajarkan sifat ihsan, ujar Nabi, anta abdallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah, ujar Nabi, seakan-akan kamu bisa melihat Allah. Kayak pegang melihat Allah itu kayak apa? Satu bahasa akan-akan, berarti tidak mungkin kan? Jangankan kita, Nabi Musa aja, seorang Nabi dan Rasulul Azmi, lan tarani, ujar Allah, kamu tidak akan pernah bisa melihatku wahai Musa. Nabi Musa, kenapa Nabi menyuruh kita beribadah seakan-akan bisa melihat Allah? Kita selama tidak akan bisa melihat Allah kecuali di hari kiamat. Ujar Rasulullah, satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Kalian akan melihat Allah nanti pada hari kiamat, kama tarawna al-badra lailatal ara'aital qamara kama ra'aitumul kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sebagaimana kalian sekarang ini bisa melihat bulan di malam purnama terang sejelas itu, bisa melihat Allah. Tapi nanti pada hari kiamat, ya, ahli sunnah wal jamaah meyakini hal ini. Tetapi orang Mu'tazilah tidak percaya, karena selamanya ujar buatnya manusia tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tapi ahli sunnah wal jamaah meyakini kita bisa melihat Allah. Ya. Tapi untuk di dunia tidak ada yang bisa kecuali Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kalau kita manusia biasa kada kawa. Nah, tapi kenapa Nabi menyuruh kita untuk beribadah seakan-akan bisa melihat Allah? Bagaimana cara melihat itu? Kayak apa caranya? Melihat di sini sebenarnya bukan dengan mata, tapi dengan basirah, dengan mata hati.
Melihat Allah bukan dengan mata, bukan dengan mata kita ini mustahil bisa. Tapi dengan mata hati melihat Allah. Dan lain dan hati-hati di sini ini serba salah sebenarnya. Oh dengan hati berarti kita menghayalkan Allah itu lain. Karena ujarnya ulama itu ujar Rasulullah, bila apapun yang terlintas di pikiran kita tentang Allah berarti lain Allah itu. Kita ini menghayal-hayal misalkan seperti maksudnya itu kita seperti berhadapan dengan Allah. Makanya kan nanti dalam kitab Asrarus Shalah itu ketika kita berdiri ini kita berdiri di hadapan Allah. Berdiri di hadapan zat yang maha mulia, yang maha perkasa. Itu yang kita bayangkan kita berdiri ketika sholat gitu. Sehingga pikiran kita ini sibuk merasakan rasa berdiri di hadapan Allah. Dengan itu kita bisa melihat Allah, bukan dengan mata kita. Kalau mata kita sekarang tidak akan bisa melihat Allah, kecuali di hari kiamat nantinya. Ya. Dengan basirah, karena orang itu kata Rasulullah, kata Imam Al-Jaba'i, iya mengambil dari hadis Nabi juga, hadis Nabi, selama orang itu masih hatinya kepada Allah, maka Allah pun akan memandang hatinya. Selama pikirannya masih kepada Allah, selama hatinya tertuju kepada Allah. Ya. Makanya kan bahasa inni wajjahtu wajhiya. Ya Allah, hamba hadapkan mukaku ini illadzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan as-samawati wal ard, pencipta langit dan pencipta bumi. Siapa? Ya Allah. Kayak apa caranya kita bisa mengalihkan atau menunjukkan muka kita ini kepada sang pencipta langit dan bumi, yaitu Allah? Apa caranya? Wa arah kiblat, dan di kiblat ke Allah itu, di Ka'bah sana ke Allahnya, di arah kiblat ke Allah itu ada. Ya. Kan sepakatnya Allah itu tidak berjihad. Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di samping, tidak di atas, tidak di bawah. Di mana-mana Allah. Nah lalu menghadapkan apa maksudnya? Hati kita diarahkan kepada Allah. Hati kita yang selalu ingat dengan Allah. Lain arah muka kita ini. Yang kita hadapkan itu bukan muka zahir kita ini. Kalau zahir kita ini mudah ya kita hadapkan, selalu bisa kita. Selama sholat kita bisa aja menghadapkan muka ini kepada Allah. Tapi yang kadang-kadang lari itu hati kita. Ini yang nanti ujar Nabi, ada orang itu tidak dapat dari sholat kecuali setengahnya. Sholatnya dapatnya setengahnya. Ada lagi yang dapatnya hanya seperempatnya aja. Ada lagi yang dapat cuman sepertiga dulu, baru seperempatnya, ada dapat seperlimanya aja, ada dapat seperenamnya aja, ada bahkan dapat sepersepuluhnya aja, ada lagi yang dapat apa-apa. Kalau yang cuma diarahkan ini wajah kita, mudah aja kita arahkan. Ya. Tapi sholat itu bukan tentang fisiknya. Nah, fisik ya pekerjaan zahir itu pasti. Tapi yang paling inti adalah hati kita. Ya, jadi Allah itu memandang di hati. Maka ujar Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, ujar Nabi, Allah tidak memandang kepada fisik kalian, tidak juga memandang kepada rupa kalian, tapi yang Allah pandang hati kalian. Ya. Jadi kalau kita ini basarnya Allah itu ke hati kita, pandangan Allah ke hati kita. Selama kita ada hubungan dengan Allah, selama itu Allah akan ada di dalam hati kita. Selama ada, ya akan Allah akan mengalihkan pandangannya, ujar Nabi, ketika kita seorang hamba yang sholat ini mengalihkan pandangannya ke arah yang lain. Ya.
Wallahu basirum bima ta'malun. Allah maha melihat, nah, bukan hanya melihat tapi maha melihat bima ta'malun, terhadap apapun yang kita kerjakan. Nah, jadi apapun yang kita laksanakan tidak akan pernah terhindar dari penglihatan Allah. Jangan pernah kita mengucapkan, jadi seandainya pun kita misalkan tergelincir ke dalam dosa, jangan pernah dalam hati kita beranggapan, oh kayaknya Allah kada ingat ini, Allah kayaknya kada melihat ini. Ya, hati-hati, itu akan membuat seseorang yang mengucapkan atau meyakini itu kan kafir. Amalnya maka seperti yang sebelumnya, sama basarnya Allah ini tidak dengan alat. Kalau Allah mendengar tidak dengan alat pendengaran seperti telinga, maka begitu pun basar. Allah melihat bukan dengan mata, bukan dengan alat penglihatan apapun. Apakah sifatnya? Allah tidak butuh dengan alat ini. Ya, karena ini kembali kepada dua sifat. Satu, Allah itu qiyamu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendirinya. Allah tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Dan sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis, Allah itu tidak sama dengan apapun dari ciptaan Allah. Karena kalau kita katakan Allah itu melihat dengan mata misalkan, atau dengan apakah namanya, berarti Allah itu sama masih dengan makhluknya, melihat dengan bantuan alat. Sedangkan Allah menyatakan dirinya laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan apapun. Syai' itu apapun. Kalau dalam kitab dalam nahunya, syai'un itu nakirah. Nakirah itu umum, seluruhnya. Sesuatu itu apakah? Semuanya masuk. Ya, Allah tidak akan sama dengan apapun, tidak pernah sama Allah. Ya, tidak pernah sama. Nah, sehingga tadi kalau kita nyatakan Allah melihat dengan alat, dengan mata, walaupun kan seperti yang dulu kita sampaikan, walaupun disampaikan misalkan dinyatakan Allah itu melihat dengan mata, tapi matanya Allah tidak sama seperti matanya manusia, tetap tidak bisa. Ya. Di ahli sunnah wal jamaah tidak diterima ini. Ya. Itu kan orang-orang mujassimah yang selalu menjisimkan Allah. Ya. Memang sebagian ulama tidak menganggap kafir ini, dianggap bid'ah aja. Yang mengatakan Allah itu berjisim itu dianggap pelaku bid'ah aja, tapi tidak. Sebagian ulama tidak menganggapnya kafir. Ada juga yang kafir. Ya. Karena ujung-ujungnya kalau dianggap itu berarti menyekutukan Allah dengan makhluknya. Ya, jadi menyekutukan Allah itu bukan cuma kita menyembah selain Allah, kada. Ya. Tapi menyamakan Allah dengan yang lainnya pun itu bisa dianggap syirik. Nah, makanya memang harus ditata hati kita ini, keyakinan kita ditata supaya jangan sampai kita tergelincir memahami sifatnya Allah ini. Memang sepertinya ringan, tapi kalau kita salah menafsirkan, salah memahami, salah beranggapan terhadap sifatnya Allah, ya ujungnya bisa itu ya sekurang-kurang tadi dianggap sebagai pelaku bid'ah, atau bisa naudzubillah sampai di kafir. Nah, ini amalnya nih. Amalnya dari sifat dasar ini, maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwa ia tiada membuat maksiat, sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya adanya. Kalau kita sudah yakin Allah itu maha melihat, maka sangat tidak patut kita berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, tidak pantas berbuat maksiat kepada Allah. Ya tadi, bila kita masih maksiat kepada Allah, berarti kita kada yakin Allah melihat sebujurnya. Nah, berarti masih kekiraan kita aja Allah melihat, berarti kalau masih berani berbuat maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini pertemuan kita, sebagai informasi aja,
mungkin 2 minggu ulun izin karena akan melaksanakan ibadah umroh hari Selasa Minggu ini berangkat. Mungkin insya Allah digantikan oleh ustaz yang lain nantinya. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa berangkat ke tanah suci, bisa menziarahi makamnya Rasulullah, bisa berziarah ke Ka'bahnya Allah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa lu sampaikan, salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah, kami ulangi tadi pengumuman Isra Mi'raj. Alamatnya di Jalan Ril Gang Ril 5 RT 26. Kepada para jamaah yang ingin berhadir dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.